Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Asep. Gimana kabarnya Pak Asep? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anto. Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak Anto. Kabar Pak Anto sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Mudah-mudahan kita selalu tetap diberikan kesehatan ya Pak ya. Amin, 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 amin. Bagaimana Pak Asep? Kayaknya Pak Asep ada masalah. Apa ada yang ingin Bapak Asep bicarakan? Iya, Pak Anto. Saya pengen ngobrol atau pengen curhat sama Bapak tentang proses pembelajaran saya, Pak. Boleh Pak. Yang apa yang bisa saya bantu Pak Asep? Begini, Pak. Saya sebenarnya bingung dengan anak didik saya, Pak. Kenapa anak didik saya masih ada yang tidak sholat, Pak? Padahal di setiap rutinitas pagi hari saya selalu mengingatkan untuk sholat. Sekarang coba Bapak Asep ceritakan apa yang Bapak Asep alami saat ini. Begini Pak, Hmm? saya memiliki masalah dalam proses pembelajaran saya Mm-mm. tentang nilai agama dan moral, Pak. Mm-mm. Pada saat kegiatan rutinitas di luar kelas, di mana ketika saat bertanya kepada anak tentang siapa yang sholat, Mm-mm. ada sebagian kecil anak itu menjawab, ada yang sholat, Mm-mm. ada juga anak yang mengatakan kalau dia lupa untuk sholat. Mm-mm. Dan yang sangat saya prihatinkan sekali bagi saya yaitu ada salah seorang anak mengatakan kalau dia dilarang sholat oleh orang tuanya. Mm. Ketika saat itu saya merasa sedih dan prihatin dengan keadaan ini. Kenapa ya? Kita seorang muslim masih ada yang tidak mau untuk melaksanakan sholat. Jadi saya pengen mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Bagaimana ya Pak? Jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang Pak Asep hadapi, yaitu ada anak yang lupa untuk sholat dan ada juga orang tua yang melarang anaknya untuk sholat. Jadi ini menjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran Pak Asep tentang nilai moral dan nilai agama. Begitukah Pak Asep? Iya Pak Anto, karena menurut saya Mhm. sholat ini sangat penting bagi anak sejak dini. Dari permasalahan yang Pak Asep hadapi ini, apa rencana yang akan Pak Asep lakukan? Saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya Pak, agar pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Benar sekali Pak Asep. Jadi menurut Bapak, untuk mencapai nilai agama dan moral anak dengan baik itu agar anak tersebut mau untuk sholat atau orang tuanya mendukung mendukung program pembelajaran kita ini serta orang tua juga tidak meninggalkan sholat itu seperti apa menurut Pak Asep itu? Jadi kalau menurut saya Pak, untuk mencapai nilai agama dan moral anak itu lebih baik mungkin kita mulai dengan kita mengajarkan anak ini belajar berwudu, Mm-mm. gerakan sholat, Iya. dan bacaan sholat di sekolah. Juga memprogramkan kegiatan sholat duha satu Mm-mm. kali seminggu Iya. yang dilaksanakan setiap hari Jumat, Pak, Mm-mm. untuk anak. Sedangkan untuk orang tuanya yang melarang anak sholat itu Mm-mm. mungkin kita mengadakan parenting atau kelas orang tua dengan mengundang orang yang ahli dalam agama, mungkin begitu kali Pak. Di mana dengan kegiatan parenting ini Mm-mm. orang tua bisa berpikir bagaimana menjadi orang tua yang ideal Mm-mm. dan menjadi keluarga yang bisa menjalankan ibadah dengan baik. Karena sholat itu penting bagi kita orang muslim. Jadi Bapak pengen anak ini mau untuk sholat dan orang tua juga bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk sholat dan tidak melarang anaknya untuk sholat. Begitukah Pak Asep? Iya, benar sekali Pak. Terus bagaimana
dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan ini. Seperti seandainya ada orang tua yang bilang, anak saya mau sholat atau tidak sholat, itu bukan urusan Pak Asep. Bagaimana Pak Asep menanggapinya? Mungkin saya akan mengajak orang tua melakukan refleksi dan berbicara dengan perlahan-lahan dengan orang tuanya, Pak. Mhm. Oke, Pak Asep. Jadi, apa yang Bapak dapat dari diskusi kita hari ini, Pak? Saya pikir ketika pembelajaran itu kita hanya menjelaskan dan menyampaikan saja kepada anak, itu tidak cukup, Pak. Seharusnya kita juga mempraktekkan kegiatan pembelajaran ini pada anak. Jadi itu akan lebih baik menurut saya, Pak. Apa dukungan yang Bapak butuhkan untuk berjalannya kegiatan ini, Pak? Saya butuh dukungan dari kepala sekolah, Mhm. rekan sejawat, Iya, murid, dan orang tua, Pak. Karena dengan kita berkolaborasi, pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan akan berhasil, Pak. bagus sekali, Pak Asep. Kita perlu berkolaborasi dengan menjalankan ini ya, karena berkolaborasi itu semua yang berat bisa menjadi ringan, Pak. Iya, Pak Anto, betul sekali. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya, Pak Asep. Pengen lagi mendengar ceritanya kalau sudah melakukan kegiatan ini. Kira-kira kapan akan dilaksanakan Pak Asep untuk rencana kegiatan ini, Pak Asep? Insya Allah saya akan melakukannya minggu depan, Pak. Minggu minggu depan ya, Pak Asep. Oke, saya tunggu hasilnya ya setelah Bapak mencoba seperti yang Bapak jelaskan tadi dengan melakukan praktek sholat di sekolah, kemudian melakukan parenting orang tua, dan melakukan refleksi. Luar biasa Pak Asep, terima kasih banyak atas refleksinya dan sudah mengajak saya untuk refleksi hari ini. Sama-sama Pak Anto sudah menemani saya ngobrol dan curhat nih. Sama-sama Pak Asep, sampai ketemu lagi Pak Asep. Terima kasih Pak Anto. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.